Wacana penundaan pemilu serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul di publik. Tak tanggung-tanggung, dua ketua lembaga tinggi negara, yakni Ketua DPD Lanyala Mataliti dan Ketua MPR Bambang Susatyo, blak-blakan melontarkan usulan penundaan pemilu 2024. Mengapa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tak pernah padam? Siapa main mata agar pemilu ditunda? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung, penggagas Jokowi Prabowo 2024. Muhammad Kodari, tepuk tangan dong buat penggagasnya. Waduh, masih sama sikapnya ya, belum berubah ya, Mas Kodari ya? Konsisten. Masih konsisten. Oke. Ungkapan dari saudara Ketua MPR Bambang Susatyo ini mengagetkan semua pihak. Karena sebagai seorang yang penting dalam tubuh negeri ini, Ketua MPR tidak main-main. Dia melakukan ungkapan yang intinya adalah wacana untuk penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Ungkapan saudara Bambang Susatyo ini disampaikan saat rilis dari survei Poltreking yang menyebutkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari Presiden Jokowi adalah sekitar 73 sekian persen. Artinya sangat puas sekali terhadap kinerja dari Presiden Jokowi. Yang kemudian disampaikan dengan sindiran yang sangat nyata oleh Bambang Susatyo adalah pertanyaan pentingnya adalah bagi saya bukan soal puas atau tidak puas, kata Bambang Susatyo. Tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semuanya? Ungkapan Ketua MPR yang tentu sangat menentukan amandemen Undang-Undang Dasar 45 mengungkapkan kata-kata demikian tentu tidak main-main. Berarti apa? Kalau menginginkan saudara Jokowi ini memperpanjang periode jabatannya, berarti harus ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan peluang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu adalah MPR yang tentu diketuai oleh Bambang Susatyo. Sehingga ungkapan saudara Bambang Susatyo itu menurut saya tidak main-main, bukan ungkapan asal keluar dari mulut biasa, tetapi ini sangat strategis. Dan saya mengatakan, kalau ini disampaikan oleh Bambang Susatyo, berarti saya duga menginginkan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaan saya sederhana, ini pengkhianatan atau tidak? Pengkhianatan. Kalau ini pengkhianatan, maka tentu yang akan terluka adalah rakyat Indonesia. Sebelumnya juga muncul pernyataan dari saudara Lanyala Mahmud Mataliti. Tidak main-main posisinya, Ketua DPD RI, yang membuat banyak pihak tidak nyaman dengan pernyataannya dalam pidato di Musyawarah Nasional HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Lanyala membuat pernyataan bahwa Indonesia harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pernyataan ini kemudian dilanjutkan dengan bahwa saudara Jokowi harus membuat dekret presiden untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Mohon maaf Pak Lanyala, keinginan Anda ini, pernyataan Anda ini, saya khawatir sekali sebagai legitimasi malahan untuk saudara Jokowi memperpanjang periodenya. Karena kita tahu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada masa jabatan presiden. Artinya presiden Indonesia itu bisa menjabat berulang kali periode. Saya mengatakan dekret presiden ini hanya kamuflase untuk melegitimasi saudara Jokowi untuk menambah periodenya atau paling tidak menambah masa jabatannya. Pertanyaan saya, ini pengkhianatan atau tidak? Pengkhianatan. Saudara-saudara sekalian, kadang kita sedih melihat situasi negeri ini. Kita tahu sebelumnya kita telah menghadapi kenaikan harga BBM, betul atau tidak? Pertalite naik, solar naik. Pertanyaan saya, ini menyakitkan rakyat Indonesia atau tidak? Menyakitkan. Ini mendolimi rakyat Indonesia atau tidak?
Bayangkan, di tengah harga minyak dunia sudah turun pada angka 70 US dollar per barrel, harga BBM di negeri kita tidak diturunkan. Padahal dulu mengatakan ketika 100 US dollar per barrel, alasannya karena harga minyak dunia naik, maka BBM naik. Sekarang harga minyak dunia turun, BBM turun tidak? Ya. Pertalite harganya turun tidak? Ya. Solar harganya turun tidak? Ya. Ini masalah bangsa ini atau tidak, saudara-saudara sekalian? Sangat menyedihkan. Di tengah rakyat juga harus terbebani dengan PPN 11%. Di tengah rakyat juga hari ini harus wajib membayar BPJS. Kalau tidak bayar BPJS, tidak dilayani pelayanan publiknya, tidak bisa mengurus SKCK, tidak bisa mengurus SIM. Di tengah kondisi seperti ini, Anda bayangkan, kok orang masih berpikir untuk tambah periode? Ngaco atau tidak ini, saudara sekalian? Kok dalam kondisi seperti ini masih berpikir untuk memperpanjang masa jabatan? Kira-kira kacau tidak, saudara sekalian? Saudara sekalian, dari Sabang sampai Merauke, dari Semeanga sampai Pulau Rote, wacana ini bukan kali ini saja. Sudah diungkapkan beberapa tahun yang lalu. Di awal tahun ini saja, 2022, di awal tahun, keinginan untuk itu muncul. Dan Anda tahu, ketika relawan Jokowi kemarin dikumpulkan di Gelora Bung Karno, spanduk tertulis di mana-mana apa? Jokowi 3 periode, Jokowi 3 periode. Saya membayangkan Soeharto akan dilengsarkan, tidak teriak-teriak. Megawati habis jabatannya, selesai. Susilo Bambang Yudhoyono habis jabatannya juga sudah selesai. Hari ini sudah hampir habis masa jabatan, masih berpikir lagi untuk tambah periode dengan berbagai alasan. Saya mengatakan kepada kita semua, negeri ini menderita. Rakyat dalam kondisi krisis pangan, krisis energi, dalam kondisi yang beban di mana-mana. Seharusnya itulah yang dipikirkan, bukan menambah periode atau menambah jabatan, bukan juga copras-capres, mendukung capres A, capres B, yang ujung-ujungnya kita tidak tahu apakah dia akan memberikan pelayanan pada kita dengan baik atau tidak. Mohon maaf, hari ini saya harus mengatakan apa yang dikatakan Saudara Mahfud MD beberapa waktu yang lalu, bahwa 82%, 92% pilkada di negeri ini didanai oleh cukong. KPK membuat data yang lebih sedikit, 82% didanai oleh cukong. Inilah yang disebut sebagai sistem oligarki atau korporatokrasi. Apa itu? Seorang calon kepala daerah membutuhkan dana besar untuk memenangi kontestasi pemilihan umum. Dari mana dananya? Dari para oligarki, dari para cukong. Dan dikatakan oleh Mahfud MD, ketika nanti para kepala daerah telah menduduki jabatannya, mereka harus membalas budi para cukong itu dengan apa? Dengan memberikan peraturan perundang-undangan, aturan-aturan, peraturan-peraturan kepala daerah untuk membiarkan mereka, untuk memberikan kesempatan mereka untuk mengeksploitasi sumber daya yang sebenarnya itu milik rakyat Indonesia. Sekarang pertanyaan saya, sistem yang demikian akan kita pertahankan atau tidak, saudara sekalian? Ya. Akan kita teruskan tidak, saudara sekalian? Ya. Sistem inilah sistem yang merusak negeri ini. Perpanjangan presiden melanggengkan oligarki dan korporatokrasi. Copras-capres yang sekarang ada pun saya tidak bisa mengatakan kalau tidak didanai oleh oligarki. Inilah ruang yang bermasalah di negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme inilah yang menumbuh suburkan oligarki. Kita harus merubahnya atau tidak, saudara sekalian? Kita harus membangun sistem baru, tidak, saudara sekalian? Kita harus mencari sistem baru.